Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Salsabila dengan rincian 1C02120000 akan menjelaskan perpajakan 1 materi 8. Yang dimana submaterinya yang pertama yaitu pembukuan atau catatan, lalu yang kedua pemeriksaan, yang ketiga penyidikan, dan yang keempat sanksi. Yang pertama yaitu ada pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang pertama yaitu tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak urutan ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%, khusus pasal 29 ditambah 50%. Lalu yang kedua dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya, dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Lalu ada pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti dilaksanakannya secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan benar, jelas, dan lengkap. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka penerbitan nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan wajib pajak, penentuan saat produksi dimulai, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi, penagihan pajak keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan prosedur pemeriksaan. Lalu yang ketiga ada penyidikan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasi bukti permulaan. Secara sederhana, bukti permulaan merupakan keadaan bukti dan/atau benda yang memberi petunjuk adanya suatu tindak pidana perpajakan. Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, penyidikan pajak dan/atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan utama dilakukan proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Lalu yang keempat ada sanksi. Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama itu sanksi administrasi dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditumpukkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut dua sanksi pidana.
Yang pertama ada denda pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Lalu yang kedua ada pidana kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Lalu yang ketiga ada pidana penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.